Pemirsa yang budiman, renungan hari ini yang saya sampaikan berjudul Badai Pasti Berlalu. Terangkat dari Permata Sabda. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Dari Lukas pasal 8 ayat 23. Pemirsa yang budiman, hidup itu kadang bagaikan perahu yang tenang, yang melaju di samudera atau danau yang luas, tenang. Namun kadang-kadang tiba-tiba datang angin yang kencang mengguncang perahu kehidupan kita. Kisah klasik, saya ulang lagi, kisah klasik yang masih asik disimak yaitu para murid menyeberang naik perahu di sebuah danau, dan Sang Kristus ada di dalamnya dan tertidur. Tiba-tiba sekonyong-konyong datang angin kencang, ombak badai, air masuk di buritan perahu dan nyaris tenggelam. Kepanikan amat sangat dialami oleh para murid-muridnya. Mereka datang kepada Sang Kristus, membangunkan serta memohon supaya menghardik ombak dan badai. Kemudian karena kuasa yang adi kodrati, maka danau itu menjadi teduh atau tenang. Pemirsa yang budiman, kini kita mengalami sebuah kondisi, yaitu pandemi atau COVID-19 yang membuat goncangan dahsyat, menggoyang sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Pula secara pribadi, kadang-kadang kita mengalami dampak-dampak pandemi kehidupan. Saudara, secara umum musibah yang berakibat penderitaan disebabkan oleh karena kesalahan diri sendiri, kesalahan orang lain, atau karena alam. Sifat penderitaan itu kehadirannya tidak dapat diprediksi. Seperti pada akhir-akhir ini adalah bahwa cuaca, kondisi alam tidak menentu, dan bahkan masih banyak prediksi-prediksi yang kadang-kadang membuat kita ini tergoncang atau trauma. Siapapun, dimanapun, dan bagaimanapun bisa terjadi. Bisa kecil, bisa besar, dan berakibat stres yang berkepanjangan. Berpijak dari kisah tersebut, ada dua hal solusi yang yaitu kita mesti datang sembahyang dan akan
muara keteduhan atau ketenangan. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita mesti datang. Datang kepada Tuhan. Bahasa Jawa, sebo kepadanya. Dalam kepanikan para murid mencari dan datang kepada Allah. Sementara Kristus dalam kondisi tidur dan tenang. Datang kepada Sang Kristus adalah solusi yang paling tepat. Ada kecenderungan di antara kita. Tatkala kita menemukan kesulitan besar, maunya kita datang kepada seseorang, terlebih mengandalkan kekuatan diri atau kekuatan orang tersebut. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan penjaga Israel. Terlalu sering kita datang kepada sekali orang, dan sering kita juga menjadi kecewa. Keputusan yang tepat adalah kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, datang, apa yang kita lakukan? Kita memohon kepada Tuhan. Datang dan sembahyang. Tatkala kita datang kepadanya, yang kita lakukan adalah menyembah kepada Tuhan. Menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Dalam kita bersembahyang, sekurang-kurangnya ada dua hal, yaitu mendengar dan menanyakan kehendaknya, memohon kepadanya akan hal yang terbaik daripadanya. Dalam konsep Jawa kita maneges kepada Yang Maha Kuasa. Memohon kepadanya, kiranya kita diberi kesanggupan dan kekuatan untuk dapat menerima yang terburuk sekalipun dalam hidup ini, tetapi tetap memohon yang terbaik dari Tuhan. Memohon kepadanya bukan hanya kesanggupan untuk melihat, namun juga melakoninya walau kecil sekalipun. Dalam sembahyang, kita harus memiliki iman yang kuat. Artinya, penyerahan kepada kekuasaan Tuhan secara mutlak. Ia lebih tinggi, ia lebih berkuasa daripada kekuatan kita manusia. Iman yang besar, yaitu bangkit dari sujud dan hanya meminta kepada Allah dan bertemu sesama untuk berkarya. Ya, sembahyang bisa jadi berhenti meminta tetapi beralih berkarya baginya. Yang ketiga, atau sebagai hasilnya adalah ketenangan. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Dua kata yang menjelaskan itu adalah menjadi teduh dan tenang. Ada lirik lagu yang diubah oleh Bapak Andreas Waluyo dari Surakarta. Ku rindu hidup yang tenang. Ada lagu dari Ambon, ada liriknya, di tengah ombak dan arus percobaan, aku mau tetap bertahan. Walaupun bumi berguncang, langit runtuh, yang terpenting adalah jangan sampai kita terguncang dan kita mesti menjadi tenang. Kuncinya dua, kita datang dan sembahyang. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih.